sedang menunggu tadi sih bilangnya di deket ya, di dekat sekolah katanya, tapi nggak tahu sekolah yang mana, maksudnya nggak tahu maksudnya di TK. Padahal tadi tuh udah nunggu 1 jam, tapi mungkin karena emang alamatnya susah dan rumahnya juga kayak nyungsep ya, maksudnya tulisan ininya nih, tulisan rumahnya itu tuh nggak kelihatan, jadi nggak ngadep ke jalan, jadi kadang-kadang orang bingung juga. Aku kan pesan ke Halal Mart Niigata, pesan makanan Indonesia yang kayak bawang merah yang kayak gitulah, tapi mungkin karena baru pertama jadi susah nyari arah. Apa itu ya? Sebentar aku lihat. Tekan ya. Waduh, buka. Itu mah mobil tetangga mau keluar. Kita tunggu aja. Nongkrong dulu di samping. Jadi kalau misalnya teman-temannya mau pesan makanan halal atau misalnya pengen pesan makanan Indonesia, bisa pesan di Halal Mart Niigata. Nanti aku unboxing ya, di dalamnya ada apa aja. Terus ada WA-nya kok, sama ada Facebook-nya. Jadi nanti mereka update ada bahan makanan apa aja di sana. Jadi tinggal kita pesan. Terus biasanya tiap hari Minggu itu kayak keliling Niigata buat anterin bahan makanannya atau pesanan kita. Jadi gratis, nggak usah khawatir sama ongkir, kecuali kalau misalnya pesannya di luar hari Minggu. Jadi dianterinnya bukan hari Minggu gitu, berarti dia harus kena ongkir karena dikirimnya bukan dari orang Halal Mart-nya. Terus kalau misalnya mau pesan itu harus pesan 2 hari atau 1 hari sebelumnya. Jadi Jumat nih kita pesan atau Sabtu kita pesan, nanti kan dikonfirmasi tuh pesanannya apa aja, nanti hari Minggu bisa diantar. Pesananku udah nyampe. Lihat ada apa di dalamnya. Beli tempe crispy yang pedas. Terus aku tunjukin dulu aja deh di dalamnya ada apa aja ya. Ini nih yang aku udah pesan. Ada saus kecap, tempe. Ini yang paling aku suka, cabai rawit cengek, rasa Sundanya cengek. Terus bawang merah, gula merah buat bikin nasi goreng. Oke, tadi itu makanan yang aku udah beli di Halal Mart Niigata. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke teman-teman bahan makanan apa aja yang nggak boleh ada di dalam camilan atau produk makanan yang ada di Jepang. Jadi kita nggak bisa nih asal ngambil kayak pas waktu misalnya masih di Indonesia, kita bawa troli, plak, semuanya dimasukin ke dalam troli. Enggak. Sekarang tuh kita harus teliti dilihat bahan makanannya ada apa aja, komposisinya ada apa aja, apakah ada babinya, apakah ada alkoholnya, apakah ada sakenya. Jadi kita harus teliti ya. Jadi aku mau kasih tahu yang pertama itu ada butaniku. Butaniku ditulisnya pakai kanji ya, butaniku. Nah, atau bisa juga nggak ada nikunya tapi buta aja, yang penting ingat kanjinya ya, buta. Nah, terus yang kedua tuh ada poku.
poku itu kan dari bahasa Inggris, biasanya ditulis di dalam katakana poku, pork ya, babi sama. Terus yang ketiga ada poku ekisu. Poku ekisu itu juga dari babi, tapi karena ada ekisu dia artinya ekstrak, jadi ekstrak babi ya. Jadi kalau misalnya ada tulisan ebi ekisu berarti itu ekstrak udang. Terus yang selanjutnya ada toriniku. Kok toriniku ya? Jadi kan kalau misalnya apa sih, daging ayam atau daging sapi, ada cara potongnya kan, ada cara potongnya, harus baca dulu bismillah baru bisa dipotong di leher ya. Terus yang selanjutnya yang tulisannya pakai katakana tapi sama-sama ayam, apa coba? Ya, chiking ya, chiking. Terus yang selanjutnya yang ekstraknya, berarti tadi kan ada tuh buta ekisu, ekstrak babi. Berarti kalau misalnya ekstrak ayam, chiking ekisu, ekstrak ayam. Terus ada gyuniku, tadi sama ya penjelasannya. Gyuniku itu kan daging sapi, ada cara potongnya. Terus kadang-kadang juga ditulisnya tuh cuman gyu, nggak ada nikunya ya. Kayak tadi buta niku ditulisnya buta aja. Kalau misalnya gyu niku berarti ditulisnya gyu-nya aja, gyu-nya aja. Oke. Terus ada beef itu beef berarti sama ya, dari sapi. Terus BTW aku juga punya catatan, jadi buat teman-teman catat ya, takutnya lupa karena ada banyak, kadang-kadang juga yang aku lupa. Jadi kalau misalnya ada punya catatan, jadi bisa dilihat. Yang selanjutnya itu ada sotoninggu, pakai katakana ya, sotoninggu. Jadi itu tuh bahan yang terbuat dari babi, ada juga yang dari nabati. Jadi kalau misalnya dalam kurungnya ada keterangan dari nabati, oke. Tapi kalau misalnya nggak ada ya jangan. Tapi kebanyakan karena masih ragu-ragu nih kan, kalau yang ragu-ragu nih lebih baik kita hindarin ya. Jadi itu lebih baik dihindari. Terus yang selanjutnya ada gelatin atau gelatin. Jadi gelatin ini juga terbuat dari tulang hewan. Tahu kan tadi penyebabnya kenapa dari tulang hewan nggak boleh? Kalau misalnya dari tulang hewannya dari babi gimana? Atau misalnya dia dari yang dipotongnya nggak halal gimana ya kan? Jadi lebih baik jangan. Terus nih yang selanjutnya ada nyukazai. Nyukazai itu pemulsi. Biasanya ada nih kayak di susu, coklat. Banyak sih sebenarnya yang ada nyukazainya. Ada nyukazainya. Jadi kebanyakan di sini itu nyukazainya. Sorry. Jadi nyukazainya itu terbuat dari babi. Ada juga sih dari kedelai. Jadi kalau misalnya di dalam nyukazai terus ada dalam kurung, ada dalam kurungnya itu ada daizuyurai. Daizuyurai itu berarti dia terbuat dari kedelai. Terkecuali kalau misalnya di dalam kurungnya itu daizu o fukumu, berarti dia dicampur dengan kedelai. Kalau misalnya dicampur berarti ada bahan lainnya, mungkin di dalamnya ada babi. Jadi lebih baik kalau tulisan dalam kurungnya apa sih, daizu o fukumu dihindari, kecuali daizu yurai. Oke. Terus ada juga sake. Itu juga biasanya ditulis dalam kanji sake ya. Udah tahu dong pasti sake itu kayak minuman alkohol juga ya. Terus ada arukoru, itu juga alkohol. Terus ada ramu sake. Udah jelaskan ujungnya aja ada sakenya, berarti itu nggak boleh. Terus ada soyu. Soyu itu kecap asin. Jadi kebanyakan kecap asin di sini, bukan kebanyakan, memang karena soyu itu kebanyakan terbuat dari alkohol, tapi ada juga yang nggak terbuat dari alkohol, jadi harus dipilih-pilih. Ya, gitu. Terus ada mirin. Mirin itu minyak goreng. Minyak goreng, kebanyakan itu ada sakenya. Jadi, tapi dengar-dengar sih ada yang dia tuh apa sih, jadi
nggak terbuat dari mirin, nggak apa sih, kayak tiruan gitu, jadi itu bisa dimakan. Terus ada juga bekong. Bekong itu juga artinya daging babi. Terus ada bata sama margarin ya, sama butter. Jadi ada yang boleh dimakan, cuman karena kebanyakannya itu terbuat dari babi, jadi nggak tahu nih lemaknya apa, nggak tahu di dalamnya apa. Jadi lebih baik dihindari, kecuali kalau misalnya kalian udah punya aplikasi halal Japan atau misalnya yang sebagainya, terus kalian bisa scan tuh di aplikasi itu apakah makanan ini halal atau enggak, nanti ada keterangannya. Terus ada rikyuru, itu juga jangan. Terus ada juga beberapa produk yang nggak boleh, yang kecampur gitu. Jadi misalnya gini, kan kayak misalnya kita makan nih, terus piringnya sama yang ini piring yang pernah dipakai bekas makan babi, kita kan nggak boleh tuh makan dari bekas makan babi. Jadi si alat makannya aja harus apa ya, apik gitu, harus apik. Jadi kalau misalnya di pabriknya itu kecampur, terus ya berarti kan itu nggak boleh ya. Jadi ada beberapa produk makanan juga yang dia udah terkontaminasi sama babi. Jadi harus dicari apa aja merek makanan yang ada yang terkontaminasi sama babi juga. Terus ada juga rado. Rado itu biasanya minyak babi. Biasanya adanya di roti. Ya. Terus ada Renetto. Pakai katakana ya. Jadi Renetto itu dari sapi minyaknya. Oke, itu tadi bahan makanan yang harus kita hindari di dalam produk makanan. Wallahu a'lam bishawab. Jika teman-teman punya informasi atau tahu sesuatu tentang bahan makanan yang harus kita hindari, nanti bisa langsung komentar aja. Mungkin untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih. Bye bye.